Apa yang menanti kita setelah kematian? Kegelapan yang tak terduga ini mengugah rasa takut dan penasaran yang sama besar. Apakah kita akan menemukan kedamaian abadi? Ataukah ada petualangan baru yang menunggu di balik tabir kehidupan ini? Sejak zaman dahulu, manusia telah mencoba meraba-raba jawaban atas misteri terbesar ini. Dari mitologi kuno hingga filosofi modern, setiap budaya dan peradaban telah menawarkan pandangan mereka tentang alam baka. Namun, tidak ada yang benar-benar memberikan jawaban yang pasti. Saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita memiliki lebih banyak alat untuk menjelajahi misteri ini. Namun, jawaban yang kita cari tetap sulit untuk dipahami. Apakah energi yang menghidupkan kita akan terus ada dalam bentuk lain, ataukah kita benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan? Bagaimana jika kesadaran kita tetap ada, melintasi batasan fisik di dunia ini? Apakah mungkin ada cara untuk mengukur atau membuktikan eksistensi setelah kematian? Nikola Tesla, seorang visioner yang luar biasa, memberikan perspektif yang berbeda tentang kehidupan setelah kematian melalui pandangannya tentang energi. As Bertrand Russell said, I believe that when I die, I shall rot and nothing of my ego shall remain. That's it. Yes? The end. Nothing. There's nothing else. How could it be otherwise? I mean, you have a brain, an evolved brain by nerve impulses, and when that decays, what could possibly be left? So you don't believe in, for example, a spirit or a soul. None of that that's all conditional entirely on a link to an actual cerebral. Yes, if by spirit or soul you mean something that outlasts the brain, do not believe in it, no. Really? Well, how could I? Well, people have gone through weird sort of out-of-body near-death experiences where they've been pronounced dead for a few minutes. About this weird. There's a tunnel of light at the end. Yeah. So I mean. Yeah, at the end. Yeah. So I mean. Yeah. It could be, couldn't it? Yes. Well, read Susan Blackmore on that. Tesla melihat energi sebagai inti dari semua fenomena di alam semesta. Dalam satu kutipan terkenalnya, ia menyatakan, jika kamu ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Setiap makhluk hidup memancarkan energi yang unik yang berinteraksi dengan energi kosmik. Dalam pandangan ini, kematian bukanlah akhir, melainkan transformasi energi. Sama seperti hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Tesla mungkin melihat kehidupan dan kematian sebagai perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia tidak hanya memandang energi sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai kekuatan mendasar yang membentuk segala sesuatu di alam semesta. Dalam pikirannya yang brilian, energi adalah inti dari semua fenomena, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ia menganggap alam semesta sebagai jaringan energi yang saling terhubung, di mana setiap elemen, termasuk manusia, adalah bagian dari siklus besar ini. Salah satu keyakinannya yang mendalam adalah bahwa energi tidak pernah benar-benar menghilang. Mengikuti hukum kekekalan energi, ia percaya bahwa ketika sesuatu berakhir, seperti kehidupan, energinya tidak lenyap, tetapi berubah menjadi bentuk lain, menjadi bagian dari harmoni kosmik yang lebih besar. Tesla melihat otak manusia sebagai penerima yang selaras dengan inti energi universal. Dalam pandangannya, manusia tidak hanya makhluk fisik, tetapi juga entitas energi yang terhubung dengan sumber kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia menggambarkan momen-momen inspirasinya sebagai seolah-olah menerima informasi langsung dari kosmos. Baginya, kreativitas, pengetahuan, dan kekuatan berasal dari alam semesta yang lebih luas, bukan semata-mata dari tubuh atau pikiran manusia. Namun, konsep Tesla tentang energi melampaui teknologi. Ia memandang energi sebagai kekuatan spiritual dan filosofis.
Baginya, energi adalah jembatan antara dunia material dan kesadaran manusia. Ia percaya bahwa pikiran, emosi, dan kreativitas manusia adalah bentuk energi yang terpengaruh oleh getaran tertentu. Tesla melihat kehidupan manusia sebagai ekspresi energi yang terorganisir. Dalam pandangannya, tubuh manusia hanyalah wadah fisik, sementara energi yang menggetarkan kehidupan lebih mendalam dan universal. Ia percaya bahwa energi tidak terbatas pada bentuk fisik. Ada elemen-elemen halus yang bergetar di luar jangkauan indera manusia, namun tetap nyata. Jika kehidupan adalah energi yang bergetar dalam suatu bentuk, maka kematian menurut prinsip kekekalan energi bukanlah akhir dari eksistensi, melainkan transformasi energi tersebut ke bentuk lain. Saat tubuh berhenti berfungsi, energi yang menyusunnya tidak lenyap tetapi dilepaskan kembali ke alam, mungkin dalam bentuk energi panas, kimia, atau bahkan menjadi bagian dari siklus ekosistem. Jika kesadaran adalah bentuk energi, seperti yang Tesla isyaratkan dengan menyebut otak sebagai penerima, maka kematian dapat dipahami sebagai pelepasan atau perpindahan kesadaran ini kembali ke sumber kosmiknya. Lalu, kemanakah kesadaran itu berpindah? Tesla sering mengamati alam sebagai inspirasi dalam memahami mekanisme universal. Dalam siklus kehidupan di alam, energi terus bertransformasi. Ketika pohon mati, materi dan energinya tidak lenyap, tetapi terurai menjadi nutrisi yang menyuburkan tanah, memulai kehidupan baru. Cahaya matahari yang memberi energi pada tumbuhan, melalui rantai makanan menjadi energi bagi makhluk hidup lainnya. Dengan cara yang sama, Tesla mungkin melihat manusia sebagai bagian dari siklus energi yang lebih besar. Setelah kematian, energi seseorang tidak hilang tetapi kembali ke alam semesta untuk melanjutkan siklus ini. Konsep ini memiliki kemiripan dengan gagasan spiritual dalam berbagai tradisi, seperti pada Hindu dan Buddhisme, di mana jiwa atau energi dianggap menyatu kembali dengan alam semesta setelah kematian. Beberapa teori kontemporer tentang kesadaran juga menyebutkan bahwa energi mental atau kesadaran dapat melampaui tubuh fisik. Otak manusia bukanlah sumber kesadaran, melainkan sebuah penerima. Ia menyebutkan, otak manusia hanyalah penerima. Di alam semesta ada inti dari mana kita mendapatkan pengetahuan, kekuatan, dan inspirasi. Jika kesadaran adalah hasil dari interaksi energi otak manusia dengan energi kosmik, maka mungkin ada kemungkinan bahwa kesadaran tetap ada setelah tubuh fisik mati, dalam bentuk energi yang kembali ke inti kosmik tersebut. Tesla sering menggambarkan ide-idenya sebagai sesuatu yang datang tiba-tiba, seolah-olah ia menerima informasi dari sumber eksternal. Hal ini mencerminkan keyakinannya bahwa manusia adalah bagian dari jaringan energi universal. Tesla percaya bahwa alam semesta penuh dengan energi yang bergerak dalam bentuk gelombang dan getaran. Semua benda, termasuk manusia, adalah bagian dari sistem energi ini. Dalam pandangan Tesla, kesadaran kita seperti alat penerima atau receiver yang dapat menangkap frekuensi tertentu dari energi kosmik ini. Tesla sering menggunakan analogi perangkat teknologi untuk menjelaskan konsep ini, sama seperti radio yang dapat menangkap gelombang suara melalui antenanya. Otak manusia dapat menangkap gelombang, energi kosmik yang mengandung informasi, ide, dan pemahaman. Ia percaya bahwa kesadaran manusia dapat menyelaraskan dirinya dengan frekuensi tertentu, membuka akses ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Tesla juga menganggap bahwa intuisi,
Pemahaman atau ide yang datang tiba-tiba tanpa proses logis adalah salah satu cara kesadaran kita menangkap informasi dari sumber energi kosmik. Dalam pandangan ini, inspirasi besar yang dirasakan oleh para ilmuwan, seniman, dan penemu adalah hasil dari keselarasan dengan energi universal. Ini menunjukkan keyakinannya bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk pikiran manusia, terhubung melalui gelombang energi yang terus-menerus berinteraksi satu sama lain. Dalam pandangan ini, manusia tidak hanya terikat pada realitas fisik, tetapi juga terhubung dengan realitas metafisik yang lebih besar. Menurut Tesla, kesadaran manusia adalah jembatan antara dunia fisik dan energi kosmik. Otak manusia bukan hanya organ biologis, tetapi juga alat yang dapat menyelaraskan dirinya dengan getaran-getaran tertentu di alam semesta. Ini berarti manusia memiliki potensi tak terbatas untuk mencipta, memahami, dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun, potensi ini hanya dapat dimanfaatkan jika kita belajar menyelaraskan kesadaran kita dengan energi kosmik melalui fokus meditasi atau eksplorasi intelektual. Kehidupan manusia yang ideal sebagai keadaan di mana getaran seseorang selaras dengan getaran alam semesta. Jika kesadaran atau jiwa manusia adalah kumpulan getaran energi, maka kematian tubuh fisik tidak menghentikan keberadaan energi tersebut. Getaran itu mungkin terus ada dalam bentuk yang tidak dapat diamati oleh panca indera manusia. Pandangan tentang kehidupan setelah kematian seringkali dipengaruhi oleh gagasan bahwa energi, sesuai hukum fisika, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk. Jika kita melihat kesadaran atau jiwa manusia sebagai kumpulan getaran energi, maka kematian fisik bukanlah akhir dari eksistensi, melainkan transformasi energi ke bentuk lain. Dalam pandangan ini, jiwa atau kesadaran manusia bukanlah entitas statis, melainkan kumpulan getaran energi yang terorganisir. Ketika tubuh fisik mati, energi ini tidaklah musnah, tetapi keluar dari batasan tubuh fisik dan bergabung dengan frekuensi yang lebih besar di alam semesta. Kesadaran manusia mungkin beroperasi pada frekuensi tertentu yang memungkinkan kita mengalami realitas fisik. Setelah kematian, frekuensi ini dapat berubah, membawa kesadaran ke dimensi atau tingkat eksistensi yang tidak dapat diakses oleh tubuh fisik kita. Ketika tubuh fisik berhenti berfungsi, energi yang sebelumnya menghidupkan tubuh, yang mungkin disebut dengan jiwa, tidak menghilang. Ia mungkin berubah bentuk, berpindah, atau bergabung dengan energi kosmik lainnya yang ada di alam semesta. Energi ini mungkin terus bergetar pada tingkat yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia, menciptakan eksistensi di luar pemahaman kita tentang kehidupan. Jika kesadaran manusia adalah energi, maka kemungkinan bahwa energi ini berpindah ke dimensi lain setelah kematian. Tesla sendiri percaya bahwa alam semesta memiliki banyak lapisan realitas yang saling terhubung melalui energi dan getaran. Setelah kematian, jiwa manusia dapat memasuki dimensi atau ruang yang bergetar pada frekuensi berbeda dari dunia fisik kita. Dalam dimensi lain ini, energi kesadaran mungkin terus berinteraksi, belajar, atau berkembang. Beberapa fenomena dianggap sebagai indikasi keberadaan jiwa setelah kematian mungkin dapat dijelaskan melalui getaran energi, seperti NDA. Banyak orang yang mengalami NDA melaporkan perasaan melayang atau terlepas dari tubuh fisik yang bisa dianggap sebagai energi kesadaran yang terpisah dari tubuh. Beberapa laporan tentang aktivitas roh atau energi di tempat tertentu dapat dianggap sebagai manifestasi dari getaran energi yang tertinggal setelah seseorang meninggal. Tesla melihat alam semesta sebagai jaringan energi yang terus bergerak. Alam semesta, materi, cahaya, suara, bahkan pikiran manusia adalah bentuk dari energi yang bergetar pada frekuensi tertentu.
Getaran ini menciptakan struktur dan pola yang membentuk realitas fisik yang kita rasakan. Misalnya, sebuah benda padat seperti meja tampak stabil dan tidak bergerak. Namun pada tingkat mikroskopis, atom-atom di dalamnya bergetar secara konstan. Tesla menyadari bahwa ini adalah bukti bahwa semua materi pada dasarnya adalah energi yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Tesla melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung melalui frekuensi. Ia menyebut ini sebagai resonansi. Resonansi terjadi ketika dua benda atau sistem bergetar pada frekuensi yang sama atau harmonis, sehingga mereka saling mempengaruhi dengan kuat. Contohnya, ketika kamu menyentuh piano tertentu, senar lain yang memiliki frekuensi yang sama akan ikut bergetar meskipun tidak disentuh. Ini adalah contoh sederhana dari resonansi. Tesla mengaplikasikan prinsip ini dalam menciptakan teknologi seperti transformator Tesla dan gelombang radio. Ia memahami bahwa jika kita dapat mencocokkan frekuensi benda tertentu, kita dapat mempengaruhi atau memanipulasinya dari jarak jauh. Tesla mungkin melihat kematian sebagai proses alami, seperti bagaimana energi dalam ekosistem terus berubah bentuk, dari sinar matahari, tumbuhan, hingga makanan bagi makhluk hidup lainnya. Dalam pandangan ini, kehidupan manusia tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem energi yang lebih besar. Tesla dikenal memiliki pandangan spiritual meskipun tidak secara aktif terikat pada agama tertentu. Ia sering berbicara tentang kekagumannya terhadap keteraturan alam semesta dan kecerdasan kosmik yang mengatur segala sesuatu. Ilmu pengetahuan, termasuk fisika, dapat membantu manusia memahami hubungan antara energi, kehidupan, dan eksistensi. Pandangannya tentang energi universal seringkali dianggap selaras dengan konsep spiritual dalam berbagai tradisi, seperti prana dalam Hindu, Shi dalam Taoisme, atau energi ilahi dalam tradisi mistik lainnya. Tubuh manusia menghasilkan energi melalui aktivitas biologis dan listrik, seperti detak jantung dan gelombang otak. Energi ini tidak hanya beroperasi di dalam tubuh, tetapi juga meluas keluar, membentuk medan energi manusia yang terhubung dengan medan energi universal. Medan energi manusia adalah bagian integral dari medan energi kosmik. Ketika seseorang memasuki ruangan, medan energinya berinteraksi dengan energi lain di lingkungan tersebut. Jika medan energi manusia selaras dengan frekuensi tertentu, manusia dapat menyentuh atau mengakses energi atau informasi yang berada jauh di luar tubuh fisik. Energi tidak hanya menghasilkan gerakan atau panas, tetapi juga membawa informasi. Dalam fisika modern, ini tercermin dalam fenomena seperti entanglement kuantum, di mana partikel yang terhubung dapat berbagi informasi secara instan, terlepas dari jarak di antara mereka. Kesadaran manusia dapat berfungsi sebagai antena, menerima informasi dari medan energi universal jika diselaraskan dengan frekuensi yang tepat. Inspirasi atau ide brilian sebagai contoh bagaimana manusia dapat mengakses informasi dari sumber yang lebih besar di luar dirinya. Ia menyebut momen-momen ini sebagai hasil koneksi antara pikiran manusia dan medan energi kosmik. Dalam keadaan tertentu, seperti meditasi mendalam atau konsentrasi tinggi, energi manusia dapat mencapai frekuensi yang lebih tinggi, memungkinkan akses ke dimensi lain dari informasi atau pengalaman. Tesla mungkin mendukung gagasan bahwa manusia dapat mengunduh informasi dari dimensi non-fisik, tempat energi dan frekuensi berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Jika manusia dapat menyelaraskan frekuensinya dengan energi tertentu, mereka dapat terhubung dengan bagian lain dari alam semesta, termasuk informasi, pengalaman, atau bahkan makhluk lain.
Banyak temuan Tesla seperti transformator Tesla menggunakan prinsip resonansi untuk mentransfer energi tanpa kabel. Dalam konteks manusia, resonansi memungkinkan keterhubungan dengan energi universal. Karena energi tidak terikat oleh batas fisik, energi manusia juga dapat melampaui tubuh untuk menjelajahi dimensi atau ruang lain. Ini tercermin dalam fenomena seperti dalam keadaan tertentu. Kesadaran manusia dapat meninggalkan tubuh fisik dan menjelajahi dimensi lain. Ini menunjukkan bahwa energi manusia tidak terbatas pada lokasi fisiknya. Dalam meditasi mendalam, banyak orang melaporkan merasa menyatu dengan alam semesta, sebuah pengalaman yang Tesla mungkin kaitkan dengan keterhubungan energi. Remote viewing dan telepati. Remote viewing adalah kemampuan untuk melihat tempat atau peristiwa jauh tanpa kehadiran fisik, dapat dijelaskan sebagai hasil dari medan energi manusia yang terhubung dengan medan universal. Tesla percaya bahwa pikiran manusia adalah bentuk energi yang dapat dipancarkan dan diterima oleh orang lain melalui resonansi energi, memungkinkan komunikasi tanpa kata-kata. Tesla menyampaikan sistem komunikasi universal di mana manusia dapat berkomunikasi tanpa batasan fisik atau teknologi, hanya melalui resonansi energi. Dengan memahami keterhubungan energi, kita dapat menciptakan teknologi yang lebih efisien untuk menangkap, mentransfer, atau memanfaatkan energi dari sumber kosmik. Nikola Tesla memandang kesadaran manusia sebagai bentuk energi yang tidak terikat pada tubuh fisik. Baginya, tubuh hanyalah wadah sementara, sedangkan kesadaran adalah bagian dari energi universal yang abadi. Satu tubuh fisik mati, energi kesadaran tidak musnah tetapi berubah bentuk, mungkin bergabung kembali dengan medan energi kosmik atau bergetar pada frekuensi lain. Dalam pandangannya, kematian bukanlah akhir, melainkan transmisi ke dimensi keberadaan yang lebih luas. Kesadaran tetap terhubung dengan alam semesta melalui jaringan energi universal. Hal ini mencerminkan bahwa kehidupan manusia adalah bagian dari siklus transformasi energi, di mana esensi sejati manusia terus ada dalam harmoni dengan energi kosmik, melampaui batasan tubuh dan waktu.